Shalom, selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi kita. Kita mulai saya di tempat ini. Kita memulai ibadah kita. Meskipun dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tapi ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena begitu sangat mengasihi Dia bagi kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan, hari ini kami memulai ibadah kami Bapa. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu yang tiada henti dan tiada habisnya. Kasih-Mu Tuhan yang tiada taranya, tanpa syarat, tanpa akhir. Kami memulai ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Rizal. Selamat mendengarkan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kasih karunia yang melimpah bagi kita semua. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan Kabar Baik Balikpapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan melanjutkan topik kita dari 2 minggu yang lalu, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau mulai membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan membaca firman Tuhan ini dengan teliti. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini maka saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu percaya dan berdoalah. Mengapa saya memakai judul ini? Karena orang yang mau berdoa harus punya dasar. Dasarnya yaitu apa? Percaya. Saya mau membagikan topik ini karena saya sudah diberkati melalui topik ini. Karena itu mari kita simak baik-baik renungan pagi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari renungan dari khotbah hari ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan memang Maha Tahu? Kalau Tuhan pernah jadi manusia turun ke bumi ini, tentunya Tuhan mengerti keadaan manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke dalam pembacaan kita, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 13 yang berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 5 ayat 13 bagian A mengatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, firman Tuhan berkata, baiklah ia berdoa. Sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, firman Tuhan berkata, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, pada saat kita menderita kesakitan tubuh, kemiskinan ekonomi, dan tekanan jiwa, firman Tuhan katakan,
Berdoalah kepada Tuhan, demikian firman Tuhan. Kenapa? Karena berdoa kepada Tuhan adalah cara yang Tuhan ciptakan untuk menolong kita. Berdoa adalah cara yang kita gunakan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Inilah pentingnya kita berdoa. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan katakan berdoalah kepada Tuhan. Dan pagi ini dengarkan baik-baik, Tuhan sedang memanggil kita untuk berdoa. Mari kita lihat kembali ke Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayatnya yang ke-26, Yesaya pasal 43 ayat 26 berkata demikian. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 18 dan Yesaya pasal 43 ayat 26 mengatakan Tuhanlah yang mengajak kita berdoa. Tuhanlah yang memanggil kita. Tuhanlah yang mengundang kita dengan berdoa. Di dalam ayat 26 Yesaya pasal 43 mengatakan, dengan berdoa kita bisa mengingatkan janji-janji Tuhan untuk dirinya sendiri dan untuk membawa kita keluar dari segala penderitaan. Amin. Kenapa kita harus mengingatkan Tuhan dalam doa kita? Tuhan bukanlah Tuhan yang sudah tua, ya. Dari zaman Yesaya sampai sekarang kita mempelajari firman Tuhan ini, bukan. Tuhan bukan sudah pikun, tidak. Tetapi Tuhan senang untuk diingatkan. Karena itulah yang Dia inginkan dari kita. Karena itulah Dia memanggil kita. Karena itulah Dia mau supaya kita berdiri, supaya kita datang kepadanya. Untuk apa? Untuk berdoa. Berdoa bagaimana? Mengingatkan janji-janji Tuhan untuk dirinya sendiri dan untuk kita, membawa kita keluar dari segala penderitaan. Amin. Apalagi di saat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apalagi di saat seperti ini, di mana-mana saat ini ketakutan sedang melanda manusia. Apalagi saat ini sakit penyakit sedang melanda seluruh dunia. Inilah waktunya bagi kita. Tuhan sedang memanggil kita untuk berdiri, untuk berdoa, untuk mengingatkan Tuhan terhadap anak-anaknya, terhadap umatnya, terhadap kita semua. Kita diminta Tuhan untuk berdiri mengingatkan bagaimana Tuhan mesti menolong kita, karena janjinya melindungi kita, karena janjinya menyembuhkan kita, karena janjinya Bapak Ibu Saudara kita dilindungi dari segala bencana dan dari malapetaka dan dari penyakit yang merajalela, penyakit yang menular, wabah yang menular saat ini sedang melanda dunia. Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, secara pribadi ketika kita menghadapi penderitaan, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu, kalau ada, sekali lagi saya ulangi, Yakobus pasal 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita boleh tidak sendirian. Kita boleh memanggil seorang penatua jemaat. Kita boleh bersama-sama dengan mereka, teman-teman kita, untuk bersama-sama berdoa, berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan kita cara yang luar biasa. Tuhan menciptakan cara
untuk memberikan pertolongan kepada kita melalui apa? Berdoa. Amin. Berdoa. Amin. Mari kita berdiri saat ini di hadapan Tuhan dengan teman-teman kita. Kita percaya Tuhan hadir, kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita, kita percaya Dia mau menolong kita. Karena itu kita tidak ragu, kita bersama-sama untuk berdoa. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita berdoa kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita berdoa kepada Tuhan? Seperti apa? Karena itu mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, bunyinya seperti ini. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan yang luar biasa ini bagi kita semua. Sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan untuk menolong kita. Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, di saat kita sedang alami tekanan, penderitaan, di saat kita sedang mengalami kesakitan, di saat kita sedang ketakutan, apapun yang melanda kita, yang menekan kita saat ini, firman Tuhan katakan, kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Kita harus berani. Sikap kita Bapak Ibu bukan hanya sekedar berdiri, bukan hanya sekedar mengeluh, bukan protes ke sana sini, bukan menyalahkan kondisi, keadaan dan lain sebagainya, apalagi menyalahkan orang lain. Yang Tuhan mau minta dari kita ketika kita mengalami tekanan, kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Bukan merasa tidak layak, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi tambah menghukum diri sendiri. Amin. Kita harus, justru pada saat seperti itu, kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Apapun saat ini yang sedang menekan saudara, beranilah berdiri, beranilah datang kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mau menolongmu. Firman Tuhan katakan, ketika kita berani, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, beranilah menghampiri tata kasih karunia. Amin. Beranilah menghampiri tahta kasih karunia. Beranilah berdoa. Beranilah menghadap Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan mendengar, Tuhan melihat kesulitan, penderitaan yang kita alami. Dengan demikian Tuhan menolong kita. Sebab itulah janjinya, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan bagimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus mengapa kita bisa seberani itu menghadap Tuhan yang Maha Kuasa? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Dasar, Maha Kudus. Tuhan kita Allah yang Maha Kudus. Jadi bagaimana kita bisa seberani itu menghadap Tuhan yang Maha Kuasa? Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. Saudara sudah menemukan Ibrani 10 ayat 19. Demikian bunyinya. Kita baca bersama-sama. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus
Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bagaimana kita bisa seberani itu menghadap Tuhan yang Maha Kuasa? Jawabannya jelas sekali. Kita bisa berani dan dilayakkan, dikuduskan, diterima, dipandang oleh Allah, pantas menerima, dipandang oleh Allah sebagai orang yang benar, menerima anugerah kasih karunia yang berlimpah, menerima jawaban dari Tuhan, bukan karena kita berasal dari suku apa, bukan karena kita dilahirkan atau memiliki keturunan apa, bukan karena kita memiliki jabatan tinggi, apalagi memiliki titel yang panjang, tetapi dengan jelas bagaimana kita bisa seberani itu karena darah Yesus telah menguduskan, melayakkan hidup kita. Amin. Sekali lagi, oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, oleh karena darah Yesus itulah kita dikuduskan, kita dibenarkan, Bapak Ibu Saudara, sehingga dosa-dosa kita telah dicuci, dihapuskan bersih satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita dipandang layak oleh Allah, sehingga kita dipandang benar oleh Allah, sehingga kita boleh, saudaraku, menerima, menghadap Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, menerima pertolongannya, menerima kesembuhannya. Apapun saat ini, siapapun saudara boleh datang kepada Tuhan dengan percaya dan menerima anugerah darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib dan sudah selesai. Haleluya. Hidupmu menjadi benar oleh darah Yesus. Hidupmu menjadi layak di hadapan Tuhan. Allah memandangmu sebagai orang-orang yang benar karena darah Yesus. Karena darah Yesus itulah, Bapak Ibu Saudara, kita berani datang. Darah Yesus telah membuka, darah Yesus telah menjadi jalan bagi kita menuju tahta Kristus yang sebenarnya, dan kita boleh datang kepadanya dengan hati yang berani. Amin. Haleluya. Mari kita lihat kembali di bagian Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17, berkata seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Lihat baik-baik, saya ulangi lagi. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Perhatikan baik-baik, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas dan tegas sekali. Bagaimana kita bisa berani menghadap Allah, kita berani berdoa kepada Allah karena darah Yesus. Amin. Karena darah Yesus, darah Yesus yang menjadi pintu masuk bagi kita kepada Allah. Dan Bapak Ibu, menurut kitab Roma tadi mengatakan kita telah dijadikan anak-anaknya, ahli waris, penerima janji Allah. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik saudara, Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sungguh penuh kasih sayang.
manusia menjadi berdosa, mewarisi dosa Adam. Tetapi oleh anugerah darah Kristus Yesus yang dicurahkan, kita dikuduskan, dibenarkan. Dan kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, menerima janji-janji itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat kita berani. Kita bukan orang asing di hadapan Allah. Kita adalah ahli-ahli waris yang berhak menerima janji, yang berhak mendapatkan penggenapan janji Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemulihan, dan lain sebagainya yang datangnya dari Tuhan. Itu disediakan bagi kita. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, darah Yesus telah membasuh dirimu. Karena percaya dan terimalah. Terimalah darah Yesus. Engkau dirubah, dijadikan anak-anak kerajaan Allah. Engkau dianugerahi menjadi ahli waris kerajaan Allah untuk menerima janji-janji Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itulah tadi bagaimana kita bisa berani berdoa. Bagaimana kita, Bapak Ibu, menjadi orang benar di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang dilayakkan untuk berdiri berhadapan muka dengan Allah kita yang Maha Kudus. Semua itu karena kebaikannya, karena kasihnya, anugerahnya. Dan yang kedua, mari kita masuk kepada poin berikutnya. Doa yang bagaimana di dalam firman Tuhan tadi kita baca dan kita kembali kepada Yakobus 5 ayat 15. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Perhatikan baik-baik. Dari awal, mengapa saya memakai judul percaya dan berdoalah? Karena Bapak Ibu Saudara, doa itu ada dasarnya. Doa bukan asal-asalan, tetapi ada dasarnya. Dan dasarnya adalah yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang 15, yang mengatakan dengan jelas sekali, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Apa dasar doa yang berkuasa? Mari saudara kita lihat di versi yang lain, terjemahan yang lain. Yakobus 5 ayat 15 sangat jelas sekali bunyinya seperti ini. Kita baca bersama-sama. Dan Allah akan menjawab doa mereka yang berdasarkan percaya penuh bahwa Tuhan sedang menyembuhkannya. Dan kalau penyakitnya disebabkan karena dosa-dosanya, atas dosa mereka bersama, orang itu akan diampuni Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama dengan teliti. Perhatikanlah baik-baik. Dasarnya doa adalah kita percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Seperti di ayat ini. Saya baca sekali lagi dengan perlahan. Dan Allah akan menjawab doa, perhatikan baik-baik, dan Allah akan menjawab doa mereka, doa kita, ya, yang berdasarkan percaya penuh bahwa Tuhan menyembuhkannya. Dasarnya adalah ini, ketika kita berdoa saudara-saudara, kita punya dasar, yaitu percaya penuh bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan sudah menjawab. Sekali lagi, dan Allah akan menjawab doa mereka yang berdasarkan percaya penuh bahwa Tuhan sedang menyembuhkannya. Amin. Inilah dia
Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkannya. Demikianlah sesuai dengan kepercayaan kita. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan mampu melakukannya. Kita berdoa karena Tuhan mampu menyembuhkannya. Kita berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan punya kesanggupan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Tahukah saudara, Bapak Ibu semua, kita baca di dalam Yakobus 5, Yakobus 5 ayat 15 bunyinya seperti ini. Believing prayer will save the sick man, the Lord will restore him, and any sins that he has committed will be forgiven. Dalam terjemahan Google, Bapak Ibu Saudara, terjemahan bebas di Google mengatakan demikian. Doa yang percaya, perhatikan baik-baik, doa yang percaya akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang percaya akan menyelamatkan orang sakit itu, Tuhan akan memulihkannya. Perhatikan baik-baik. Doa kita yang dasarnya kita percaya akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang dasarnya kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahwa Tuhan menjawab doa kita, maka Tuhan menyelamatkan orang sakit itu, dan segala dosa yang telah dilakukannya akan diampuni. Amin. Karena itu dasar doa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang pertama, Tuhan sendiri yang memanggil kita, yang mengundang kita untuk berani berdoa. Kenapa kita bisa berani? Karena darah Yesus yang menguduskan, karena darah Yesus yang menjadi jalan buat kita. Dan sebagai dasar kita mau berdoa adalah kita percaya Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya sendiri untuk kita. Amin. Haleluya. Coba kita lihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Karena doa, dasar doa ini pernah dijanjikan Yesus sendiri, yang tertulis di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Saya ulangi lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, luar biasa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika itu masih di dunia ini. Lihat baik-baik. Karena itu aku berkata, Tuhan Yesus berkata demikian. Karena itu Yesus berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja saat ini yang sedang kau alami, penderitaan apa saja yang menghimpit, yang menekan saudara, doakan, beranilah berdoa. Beranilah berdoa. Dasarnya apa? Karena Kristus telah membuka jalan bagimu, melayakkanmu untuk menghadap Tuhan. Dan dasarnya, percayalah bahwa apa yang kau doakan itu telah atau sudah menerima. Maka jaminannya, janjinya adalah hal itu yang kau butuhkan, kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, apapun kondisi anak-anakmu saat ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus, janjinya Tuhan Yesus mengatakan akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan.
Karena itu marilah kita berani. Marilah kita punya dasar yang benar. Dasar yang benar adalah apa? Percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong. Percayalah bahwa Yesus itu mempunyai kemampuan, kesanggupan ilahi yang sanggup mengeluarkan engkau dari segala pergumulanmu. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita, apa artinya percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita? Saudaraku, iman itu tidak kelihatan pada mulanya, tetapi iman adalah nyata. Iman adalah menjadi dasar apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Demikianlah kepercayaan itu di dalam hati kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percayai belum nyata, belum tampak, belum bisa kita rasakan pada mulanya. Saat ini apapun yang sedang kau alami, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadamu, Tuhan memberikan perlindungan kepadamu, Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Itu janjinya. Meskipun saat ini rasanya fisik ini belum mengalami, mata belum melihat. Karena itu pertanyaan buat kita, apa artinya percaya seperti itu? Bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Markus 11 ayat 23 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal, lihat baik-baik, asal Bapak Ibu Saudara tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tidak bimbang hatinya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman atau percaya, dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 mengatakan demikian, yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apa artinya yang dimaksud percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita? Yaitu tidak bimbang hatinya. Sama sekali tidak bimbang. Sama sekali. Mantapkan, teguhkan kepercayaanmu. Peganglah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, aku akan menolongmu, Tuhan pasti menolongmu. Meskipun kita harus menunggu, Bapak Ibu Saudara, meskipun perasaan ini, fisik ini rasanya belum mengalami, masih terasa pegal, masih terasa ngilu, kita sedang menunggu jawaban Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Asal sama sekali tidak bimbang. Amin. Sama sekali tidak bimbang. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, Tuhan sendiri. Apa yang disampaikan hari ini kepada kita adalah ketika kita menderita, ketika kita dalam tekanan yang luar biasa, yang menyakitkan, yang menyesakkan, yang membuat kita ketakutan. Hari ini, di mana engkau berada saat ini? Apakah engkau sedang terbaring di rumah sakit? Apakah engkau sedang terbaring di kamarmu? Apakah engkau sedang berada di belakang kemudi mobilmu, sementara engkau sedang gemetaran ketakutan, atau sementara pikiranmu, perasaanmu sedang tidak menentu? Stop, berhenti sejenak. Inilah waktunya justru engkau berani berdoa. Engkau berani percaya kepada Tuhan dan berdoa. Amin. Percayalah akan janji Tuhan, dan jangan bimbang, tidak bimbang sama sekali. Karena oleh kasih karunia-Nya Tuhan mampu dan mau menyembuhkan tubuhmu yang sedang sakit. Oleh kasih karunia-Nya
kesanggupan Allah mampu memulihkan ekonomimu. Oleh kesanggupan Allah Dia mampu membebaskan engkau dari stres, dari ketakutanmu. Tuhan sanggup menolongmu. Karena engkau adalah anaknya, engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak, Tuhan tidak akan membiarkan engkau hancur. Dia sedang memikirkan, mencarikan jalan keluar bagi setiap persoalanmu. Karena engkau anaknya yang dikasihi, karena engkau adalah ahli waris. Karena itu beranilah berdoa, beranilah percaya. Karena darah Yesus telah melayakkanmu, darah Yesus membenarkanmu, darah Yesus memampukanmu, memberikanmu keberanian untuk datang menghadap Tuhan, Bapa yang penuh kasih sayang kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini, dimanapun kau berada, sebesar apapun pergumulanmu, sakit penyakitmu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Pikirkan Tuhan yang sanggup menolongmu, Allah yang mengasihimu. Engkau adalah anak-anak yang layak menerima pertolongan dari Tuhan. Hidupmu telah dibasuh oleh darah. Tangan Tuhan sedang berada di atas kepalamu untuk memberkatimu, melindungimu, menyelamatkanmu. Tangan Tuhan sedang turun ke atasmu untuk mengangkat setiap pergumulan, penindasan yang sedang menindasmu. Hari ini, percayalah, Dia mau menolongmu, sebab itulah yang Dia janjikan. Tuhan tidak murka, Tuhan sedang tidak murka kepadamu. Dia limpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Hari ini, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau lebih dulu melayakkan hidupku. Dengan darah-Mu Engkau kuduskan aku, Engkau benarkan aku, Kau jadikan aku manusia yang layak menerima kelimpahan kasih karunia-Mu. Bahkan lebih dari itu, oleh anugerah-Mu Kau jadikan aku anak-anak-Mu ahli waris kerajaan Allah, yaitu menerima kebaikan demi kebaikan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tuhan tidak menetapkan kami untuk menerima kecelakaan. Tuhan tidak pernah menentukan bagi kami untuk menerima musibah. Tuhan merancangkan, menetapkan kami untuk menerima keselamatan, anugerah yang berlimpah-limpah. Dan hari ini Tuhan, masuklah kehidupan-Mu itu, menghancurkan setiap penyakit yang merongrong, menghancurkan, membakar habis setiap penyakit yang merongrong tubuhku di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, dibakar oleh Roh Allah, dihancurkan oleh Roh Kudus, sehingga binasa dan tidak menggerogoti tubuhku di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kesembuhan sedang terjadi, pemulihan ilahi sedang terjadi, berkat-berkat dicurahkan, tingkap-tingkap langit mengalir, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, kesembuhan ilahi, pemulihan rumah tangga sedang terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur, kami terima anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik bagi kami, membuat kami mau dekat dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi ini saya bisa bagikan isi hati Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita, betapa rindunya Tuhan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Anugerah terus mengalir bagimu, perlindungan dan kasih sayang turun ke atasmu, sebab Bapa kita Tuhan Yesus Kristus sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus mengasihimu. Grace to you.